Halo, perkenalkan nama saya Fadi Alfatuzara dari NIM G002358 dari kelompok B10. Di sini saya menyampaikan sedikit materi tentang anatomi kardiorespirasi, faring, core, diafragma, dan mediastinum. Jadi yang pertama itu ada faring. Jadi faring merupakan saluran muskulomembranosa. Panjangnya itu kisaran 12-14 cm yang menghubungkan antara kavitas nasi dan kavitas oris menuju laring dan esofagus. Faring ini dia tuh dibagi jadi 3 regio atau parts berdasarkan hubungannya dengan struktur di anteriornya. Yaitu yang pertama itu ada nasofaring, letaknya itu ada di posteriornya nasus dan superior dari palato mole. Dia tuh setinggi VC1 sampai 2. Kemudian ada orofaring, letaknya itu ada di posterior cavum oris, setinggi VC2 sampai 3. Kemudian ada laryngofaring, letaknya itu ada di posterior laring, setinggi VC3 sampai 5. Nah, tadi kan faring dibagi jadi 3. Yang pertama itu ada nasofaring. Nasofaring sendiri itu skeletopisnya itu ada di VC1 sampai ke VC2. Fungsinya itu dia buat respirasi. Ini tuh sebenarnya yang pertama tuh terdiri dari koana. Ini typo. Kedua ada optae, terus ada tonsilla pharyngeal atau adenoid, terus ada torus tubarius, dan recessus pharyngeus. Jadi, nasofaring ini letaknya itu ada di posteriornya cavum nasi. Keduanya ini dia itu dihubungkan oleh koana. Optae ini dia itu ostium pharyngeum tubae auditivae eustachii. Ostium ini dia itu merupakan pintu masuk dari tuba auditiva atau tuba eustachian yang menghubungkan antara nasofaring dengan kavitas simfanika telinga. Kemudian ada tonsilla pharyngeal atau adenoidea, itu letaknya tuh ada di membrana mukosa dinding posterior nasofaring. Pembesaran dari tonsilla pharyngeal ini dia tuh dikenal sebagai hipertrofi adenoid yang dapat mengobstruksi aliran udara hidung dan memengaruhi pertumbuhan wajah. Tonsilla pharyngealis ini dia tuh banyak terlihat pada anak-anak dan akan mengecil pada saat pubertas. Kemudian ada torus subarius, yaitu peninggian di sebelah posteriornya dari superior optae. Kemudian ada ros levatorius, yaitu peninggian di inferior optae yang dibentuk oleh musculus levator veli palatini. Kemudian ada recessus pharyngeus, yaitu terletak di dorsal torus subarius dan memanjang ke atas sampai ke atafaring. Kemudian, jaringan limfoid yang kadang-kadang terdapat di membrana mukosa itu di recessus pharyngeus ini disebut sebagai tonsilla tubaria. Kemudian next ada orofaring. Orofaring sendiri, skeletopisnya itu ada di VC2 sampai ke VC3. Fungsinya itu dia sebagai proses pencernaan, terdiri dari isthmus faucium, arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, dan fossa tonsillaris dan tonsilla palatina. Orofaring ini merupakan bagian dari faring yang letaknya itu ada di belakang cavum oris. Keduanya ini dia itu dipisahkan oleh isthmus faucium. Kemudian ada arcus palatoglossus, dia itu suatu pelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris yang membentang dari palato mole hingga ke tepi lingua. Terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatoglossus. Kemudian ada arcus palatopharyngeus, yaitu suatu pelipatan mukosa di posterior fossa tonsillaris, membentang dari palato mole hingga ke dinding lateral faring. Terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatopharyngeus. Kemudian ada fossa tonsillaris, yaitu cekungan di antara arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus. Kemudian fossa tonsillaris ini yaitu ditempati oleh tonsilla palatina. Kemudian ada velicula epiglottica, yaitu tempat tertamunya benda tumpul yang tertelan. Kemudian next ada laryngofaring. Skeletopisnya itu ada di VC3 sampai ke VC5, terdiri dari fossa piriformis dan adytus laringis. Fossa piriformis sendiri letaknya itu ada di kanan dan di kiri laryngofaring. Fungsinya itu dia buat menampung benda tajam yang tertelan, sedangkan benda tumpul akan tertampung di velicula epiglottica pada orofaring. Kemudian ada adytus laringis, itu merupakan pintu masuk menuju ke laring. Letaknya itu ada di dinding anterior laryngofaring. Kemudian ini vaskularisasinya, arteri sendiri bagian atasnya itu berasal dari arteri carotis externa yang terdiri dari arteri maxillaris, arteri facialis, arteri pharyngeal ascendens, arteri lingualis. Kemudian bagian bawahnya berasal dari trunkus thyrocervicalis, arteri subclavia, terdiri dari arteri tiroidea yang inferior. Tonsilla palatina mendapat sumber darah utama dari ramus tonsillaris, arteri facialis. Venanya itu flexus vena pharyngealis mengalir ke flexus pterygoideus di superior dan ke vena facialis serta vena jugularis interna dan inferior. Inervasinya dia itu ada sensorik sama motorik.
Yang sensorik itu flexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus, kemudian yang motorik ada flexus pharyngeus dari nervus vagus. Next, menuju ke kardio. Jadi struktur eksternalnya itu, jadi setiap core dia tuh dapat diidentifikasi adanya apex, basis, dan 3 fasies yaitu fasies sternocostalis yang ada di anterior, fasies diaphragmatica, dan fasies pulmonalis. Basisnya mengarah ke bahu kanan, sedangkan apexnya mengarah ke panggul kiri. Basis cordis terdiri atas atrium dextrum menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra. Apex cordis mengarah ke arah ventrocaudal sinistra. Kemudian ada fasies sternocostalis, terutama dia itu dibentuk oleh ventriculus dextra dan atrium dextra, yang diantaranya terdapat sulcus atrioventricularis. Dan pada pinggir kirinya juga disusun oleh sedikit auricula sinistra. Kemudian ada fasies diafragma, dia itu terutama dibentuk oleh ventriculus dexter et sinister yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada sentrum tendineum diaphragmatica. Permukaan atrium dextrum yang bermuara ke vena cava inferior juga ikut membentuk fasies ini. Kemudian ada fasies pulmonalis, dia itu terutama dibentuk oleh ventriculus sinister yang membentang impressio cardiaca pada fasies medialis pulmo, sinister, dan atrium dextrum untuk pulmo dexter. Kemudian yang kiri itu POV ventral, yang kanan itu dia POV dari dorsal. 4 ruangan jantung itu dia ada atrium dextrum, atrium sinistrum, ventriculus dextrum, dan ventriculus sinistrum. Auricula jantung auricula itu beda dengan atrium ya. Dia itu merupakan struktur pelengkap atrium yang menonjol, yang merupakan sisa dari atrium kanan janin. Auricula ini dia itu dapat meredakan tekanan tinggi di atrium dan meningkatkan kapasitas atrium pada saat stres. Permukaan dalamnya seperti dinding anterior atrium mengandung musculus pectinati yang menyebabkan penampilan menjadi kasar. Kemudian di permukaan luar jantung juga terdapat banyak sulcus-sulcus yang tempat lewatnya itu pembuluh darah jantung. Contohnya itu ada sulcus coronarius, itu tempat lewatnya arteri coronaria. Terus ada sulcus interventricularis anterior, itu tempat lewatnya arteri atau vena interventriculis anterior. Kemudian ini struktur yang internalnya. Dia tuh terdiri atas satu ruangan utama yang halus atau disebut sebagai sinus vena cavea atau sinus venarum cavarum. Dan satu ruang kecil yang kasar itu terbentuk dari musculus pectinati pada bagian superior yang disebut sebagai auricula dextra. Kedua ruang yang dipisahkan oleh crista terminalis pada bagian dalam, sedangkan pada bagian luar akan membentuk suatu alur yang disebut sebagai sulcus terminalis. Auricula dextra itu adalah kantung otot yang berbentuk kerucut kecil yang merupakan proyeksi dari atrium dextrum. Septum interarteriale itu memisahkan atrium kanan dan kiri. Saat fetus, pada sekat ini terdapat sebuah lubang, yakni foramen ovale, yang pada orang dewasa akan mengalami obliterasi dan menjadi fossa ovalis. Setelah lahir, valvula foraminis ini menutup foramen ovale yang disebabkan oleh meningkatnya tekanan darah atrium kiri. Kemudian ada limbus fossa ovalis, yaitu bagian pinggiran dari fossa ovalis. Kemudian ada atrium dextrum, ini akan dihubungkan oleh ventriculus dextrum melalui ostium anterioventricular dextra dan dipatasi oleh valva atrioventricularis dextra atau valva tricuspidalis. Kemudian ada skeleton cordis. Dia itu fungsinya sendiri, dia itu sebagai tempat melekatnya miokardium sebagai kerangka cor. Tempat pelekatan cuspis atau katup jantung. Isolator impuls antara atrium dan ventricle. Ini tuh terdiri atas annulus fibrosus, trigonum, dan pars membranacea. Kemudian ada septum interventricular, arteriolare, dan atria ventricularis. Skeleton cordis juga berperan sebagai isolator agar potensial aksi yang terjadi pada atrium dan ventricle terjadi secara terpisah, sehingga kontraksi ventricle dan atrium dapat terjadi secara berurutan. Fasciculus AV atau bundle of His yang melalui annulus fibrosus adalah satu-satunya koneksi antara miokardium atrium dan miokardium yang ventricle. Kemudian, annulus fibrosus sendiri, dia itu ada 4 cincin fibrosa yang mengelilingi dua ostium atrioventrikular.
orificium aorta, dan orificium truncus pulmonalis. Annulus atrioventricularis dexter berada di sekitar valva tricuspidalis. Annulus atrioventricularis sinister berada di sekitar valva mitralis. Annulus valva aorta atau cincin aorta berada di sekitar valva aorta. Annulus valva trunci pulmonalis atau cincin pulmoner berada di sekitar valva pulmonalis. Skeleton cordis itu daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus. Trigona fibrosum dextrum itu ada di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus anteroventrikular yang dextra. Mulai di trigona fibrosum sinistrum, dia tuh di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricularis yang sinistra. Kemudian ada struktur interna atrium yang dextra. Bagian halusnya itu disebut sebagai sinus venarum cavarum. Bagian kasarnya adalah musculus spectinati. Kemudian auricula dextra itu bagian halus dan kasar yang dibersihkan oleh crista terminalis atau dalam dan sulcus terminalis itu di luar. Fossa ovalis dan limbus fossa ovalis itu adalah obligerasi foramen ovale yang berada di septum interarteriale. Kemudian ada ostium sinus coronaris, itu tuh valvula TBCI, terus ada ostium vena cava inferior, itu valvula Eustachii. Ini terdiri atas satu ruang utama yang halus atau sinus vena cavae atau sinus venarum cavarum, dan satu ruang kecil yang kasar yang terbentuk dari musculus spectinati pada bagian superior yang disebut auricula dextra. Kedua ruang ini dipisahkan oleh crista terminalis pada bagian dalam, sedangkan pada bagian luar akan membentuk suatu alur yang disebut sebagai sulcus terminalis. Kemudian ada auricula dextra, dia itu kantung otot yang berbentuk kerucut kecil yang merupakan proyeksi dari atrium dextrum. Septum interarteriale itu memisahkan atrium kanan dan kiri. Saat fetus, pada saat ini terdapat sebuah lubang, yakni foramen ovale, yang pada orang dewasa akan mengalami obliterasi dan menjadi fossa ovalis ini, atau setelah lahir, si valvula foraminis ovalis itu akan menutup foramen ovale yang disebabkan oleh meningkatnya tekanan darah atrium kiri. Kemudian ada limbus fossa ovalis, dia tuh bagian pinggiran dari fossa ovalis. Atrium dextrum akan dihubungkan dengan ventriculus dextrum melalui ostium anteroventriculare yang dextra. Kemudian dibatasi oleh valva atrioventricularis dextra atau valva tricuspidalis. Muara pembuluh darahnya, vena cava yang superior, dia tuh melalui ostium vena cava superior. Vena cava inferior, dia tuh melalui ostium vena cava yang inferior. Yang terdapat valvula vena cava inferioris atau valvula Eustachii. Tapi katup ini tidak dapat menutup ostium dengan sempurna. Sinus coronarius yaitu melalui ostium sinus coronarii yang terdapat di valvula sinus coronarii atau valvula TBCI, atau yang juga tidak dapat menutup ostium. Kemudian ada vena cordis minimae, yaitu melalui foramina venarum minimarum. Kemudian ada struktur interna ventriculus yang dextra. Dia itu terdiri atas suatu ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carinae. 3 jenis trabecula carinae ada musculus papillaris, ada chorda tendinae, terus ada trabecula septomarginalis, yaitu terdapat bundle office, rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Kemudian ada ostium trunci pulmonalis, yaitu yang menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Ini terdiri atas satu ruangan dengan permukaan kasar, tersusun dari rigi-rigi yang menonjol yang disebut sebagai trabecula carinae. Ada 3 jenis trabecula carinae. Yang pertama kan tadi ada musculi papillaris, itu melekat ke dinding ventrikal melalui basisnya. Sedangkan bagian puncaknya dihubungkan melalui chorda tendinae atau tali-tali fibrosa ke cuspis valva tricuspidalis. Musculi papillaris dan chorda tendinae berperan dalam penutupan katup. Musculi papillaris akan berkontraksi sebelum ventrikel berkontraksi, sehingga chorda tendinae menegang dan menarik kedua cuspis secara bersamaan sehingga cuspis tertutup. Gampangnya itu, chorda tendinae itu kan tali yang menghubungkan musculi papillaris dengan katup. Jadi, musculi papillaris berperan penting dalam fungsi jantung normal, yaitu membantu mencegah kebocoran melalui katup AV, atau menghalangi terjadinya regurgitasi aliran darah dari ventricle dexter kembali ke atrium dexter. Selama sistol, kemudian trabecula septomarginalis itu sebagai moderator band
yang menyilang rongga ventrikel dari septum ke dinding anterior. Hanya terdapat di ventrikel yang kanan. Kemudian ada trabeculae septomarginalis ini juga membawa vesikulus atrioventricularis crus dextrum atau bundle of His, sehingga berperan juga dalam sistema conducens cordis ventricle kanan rigi-rigi biasa yang menonjol pada permukaan dalam. Kemudian ada struktur interna atrium sinister, itu terdiri dari sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Ostium ave sinistrum dia itu yang menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Kemudian ada fossa ovalis dan valvula foraminis ovale. Dimuarai oleh dua buah vena pulmonalis dextra, satu buah vena pulmonalis sinistra superior, dan satu buah vena pulmonalis sinistra yang inferior. Kemudian ada struktur interna dari ventriculus yang sinistra, yaitu pembentuk apex cordis. Miokardnya itu dia lebih tebal dibandingkan yang lain. Eh, Kemudian ada ostium aorta, dia itu yang menghubungkan dengan aorta. Musculus papillaris, dia tuh chorda tendina yang tadi. Kemudian pembentukan apex cordis. Kemudian ada katup jantung. Katup jantung itu ada empat ruang, dua katup anteroventricularis, itu katup di antara atrium dan ventricle, terdiri dari valva tricuspidalis atau atrioventricularis dexter, valva mitralis atau atrioventricularis sinister, dua katup semilunaris atau katup antara ventricle dan arteri besar. Kemudian ada valva pulmonalis, itu antara ventricle dexter dengan trunkus pulmonalis. Terus ada valva aorticus, dia itu antara ventricle sinister dengan aorta. Kemudian sistoliknya itu ketika ventrikel berkontraksi untuk memompa darah ke luar jantung, katup semilunar atau katup aorta dan pulmonal terbuka. Katup anteroventrikular itu yang terdiri dari tricus pedalis dan mitralis itu akan menutup. Kemudian diastolik itu ketika ventrikel relaksasi dan terisi darah dari atrium. Katup semilunar tertutup dan anteroventrikularisnya itu terbuka. Kemudian ada diafragma dan mediastinum. Jadi ada diafragma, pembatas kavitas thoracis dan kavitas abdominis. Itu ada dua bagian, yaitu ada pars muscularis atau perifer yang terdiri dari pars ternalis, costalis, lumbalis. Terus ada centrum tendineum atau sentral. Terus kemudian ada centrum tendineum, itu hiatus aorticus yang setinggi VTH 12, itu dilalui oleh aorta ductus thoracicus, vena azygos dan hemiazygos. Hiatus esophagus itu setinggi VTH 10 dilalui oleh esophagus, nervus vagi, ramus esophageal, arteri gastrica sinistra. Kemudian ada foramen vena cava morgani itu setinggi VTH 8. Dia itu dilalui oleh vena cava inferior. Kemudian ada nervus phrenikus flexor dan ada vasa limfatika. Terus ada trigonum sternocostale atau lare dilalui oleh arteri atau vena epigastrika superior dan vasa limfatika. Kemudian ada neurovascularisasi dari diafragma. Vaskularisasinya itu ada arteri verenica inferior, arteri verenica superior, arteri pericardiofrenica, arteri musculofrenica, dan drainase venanya itu ada di paralel dengan arterinya. Inervasinya itu oleh nervus verenicus atau nervus spinalis C3 sampai C5. Kemudian ada mediastinum, itu merupakan ruang dalam kavitas torakis di antara kedua kavitas pleuralis. Sebuah bidang transversus membentang dari angulus sternalis atau pertemuan antara manubrium dan corpus sterni sampai ke discus intervertebralis antara VTH 4 dan VTH 5. Membagi mediastinum menjadi mediastinum superius dan mediastinum inferius yang terdiri dari anterius, medius, dan posterius. Kemudian mediastinum superius ini eh, Kemudian mediastinum superior ini dia tuh membentang dari apertura superior thorax sampai ke transversus thoracic plane, termasuk angulus ternalis dan antara VTH 4 atau 5. Isinya tuh ada thymus, trakea, dan esophagus. Kemudian arcus aorta dengan 3 jabang besarnya. Ada vena brachiocephalic dexter et sinistra, vena intercostalis
superior sinistra, vena cava superior, terus ada nervus vagus, nervus larynx recurrens, terus ada nervus phrenici, ada ductus thoracicus juga. Nervi kecil lainnya dan pembuluh darah dan pembuluh limfa. Kemudian mediastinum yang inferior dan anterior, letaknya itu ada di anterior perikardium, di posterior sternum, dan musculus transversus thoracis. Isinya itu ada sisa timus, mudi limfatika, lemak, jaringan, ikat longgar. Mediastinum inferior media, letaknya itu ada di anterior, avitas, pleura, dextra, et sinistra. Isinya itu ada cor, perikardium, nervus phrenicus, itu yang isinya tuh ada pangkal aorta, arteri, dan vena pulmonalis. Vena cava itu isinya ada bronchi primarii. Kemudian ada mediastinum yang inferior posterior, letaknya itu ada di posterior perikardium antara pleura mediastinalis. Isinya tuh ada esophagus, aorta thoracica, vena azygos, dan hemiazygos, ductus thoracicus, nervus vagus, truncus sympathicus, dan nervus planicus. Kemudian ini daftar pustakanya. Kemudian, sudah selesai. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.